Alright guys, kembali lagi bersama gue Rangga Wardana dalam channel The Trader's Note. Dan pada video kali ini adalah video mapping forex ya. Jadi gue akan melakukan mapping forex berdasarkan polling yang gue ambil dari channel Telegram The Trader's Note. Dan kali ini gue lagi berada di hotel di Ayana, dan Ayana Hotel ini berlokasi di deket Mid Plaza ya. Itu di daerah Sudirman. Nah, lokasinya ini cukup enak banget ya. Karena di sini dikelilingi oleh gedung-gedung, tapi suasananya seperti di Bali, karena kan Ayana juga ada di Bali kan. Nah, ini suasana lagi di poolnya, dan ini ada balai-balai seperti di beach club gitu. Nah, jadi enak banget. Dan pagi ini gue akan breakfast dulu. Nanti setelah breakfast, gue akan lihat hasil dari polling yang permintaan dari para subscriber di Telegram channel tentang apa yang akan gue bahas ya. Dan itu kelihatannya sekarang udah mulai mengerucut ke 3 pair, yaitu GBP USD, GBP Jepang Yen, sama Euro Jepang Yen. So, simak terus. Jadi gue akan breakfast dulu, nanti kita akan kembali lagi ke sini. Now we're eating breakfast. Halo. Pagi. Oke guys, sekarang kita udah kembali ya, dan rasanya dari polling yang ada di Telegram channel itu cukup jelas bahwa yang diminta untuk dimappingkan ada 3 pair, yaitu GBP USD, GBP Jepang Yen, dan juga Euro Jepang Yen. So, gue akan bahas itu pada episode mapping forex kali ini. Tapi sebelum kesana, bagi kalian yang mungkin baru mengikuti YouTube channel saya, jadi pendekatan yang saya lakukan itu adalah membuat watchlist berdasarkan currency strength weakness ya. Dan itu videonya ada di atas ini ya. Bagi kalian yang belum pernah tonton, silahkan tonton itu dulu. Di situ saya berikan step by step bagaimana cara bikin watchlistnya. Nah, setelah itu baru saya lihat secara teknikal untuk menentukan cara entry-nya. Dan saya juga selalu melakukan dengan cara yang sama, yaitu bikin mapping. Dan di mapping itu adalah kita melakukan identifikasi dan prediksi dari pair yang kita inginkan, sehingga ketemu direction dan targetnya. Baru nanti di level yang kita inginkan, kita akan menentukan cara entry yang biasanya kita gunakan candlestick pattern. Oke, nah tapi sebelum sana gue akan bacakan beberapa komen dari para subscriber. Yang pertama dari Mas Yuda nih. Take profit partial itu apa ya? Who ini maksudnya suhu ya. Jadi sekali lagi tolong jangan panggil saya suhu atau apa, panggil aja Bang. Oke, Bang Rangga gitu. Oke. Take profit partial itu apa? Lalu 0,01 lot apa bisa? Jadi take profit partial itu adalah kalian punya posisi, dan kalian kalau kena target pertama, kalian exit setengahnya. Nah, cara exit setengahnya gimana? Kalau di MetaTrader 4, kalian bisa tekan posisinya yang lama, lalu kan dia akan muncul close ya. Nah, di close itu kalian bisa milih lotnya. Atau kalau mau gampang, dari awal Anda entry, Anda bagi 2. Jadi Anda trading misalnya 1 lot gitu ya. Anda bagi 2, 0,5 lot dan 0,5 lot. Dan pada TP1-nya kalian exit setengah. Jadi tinggal dipasang TP aja, kurang lebih kayak gitu. Lalu di bawahnya ada Zahra Kirana. Keren Mas, pengen banget join di kelasnya. Nah, jadi di setiap video yang saya bikin, di bawahnya itu ada, saya selalu bikin di kolom deskripsi ya, atau di kolom komen untuk klik link untuk chat langsung saya di Telegram. Jadi silakan Anda klik linknya di Telegram dan langsung chatting dengan saya nanti untuk join di VIP channel. Oke, lanjut dari Stephanie Fang. Makasih banyak Bang, sangat membantu dan menyemangati. Ya, terima kasih sama-sama. Tugas misi saya untuk bikin YouTube channel ini adalah nomor 1, memberikan konten edukasi yang gratis bagi Anda semua yang bisa mengikuti. Itu sangat bagus sekali. Oke. Lalu lanjut dari Agus Heri Nugroho. Sukses bos, terus buat videonya biar semakin berkah. Amin ya, terima kasih. Lalu Muhammad Nur, semangat terus Mas Rangga, makasih ilmunya. Iya, terima kasih sama-sama. Nah, ini ada lanjut lagi di bawahnya ya. DCP Team TV. Pertama trading saya loss 8.000 USD 3 tahun lalu. Ini ceritanya begitu. Sampai saat ini masih belum mampu trade kembali karena modal yang udah habis. Keinginan besar untuk mengambil modal yang telah hilang. Semoga saya bisa menemukan teman-teman yang bisa membimbing saya untuk profit. Thank you The Trader's Note. Ya, terima kasih juga nih kepada Mas ini ya, ini kan channelnya dia. Oke, sekarang saya kasih tahu dulu ya. Kalau Anda pernah loss gede, lalu kalian jangan punya pikiran untuk kembalikan modal yang udah habis. Itu di let it go dulu. Karena kalau kalian tidak let go itu, maka tradingnya tidak bisa. Jadi ini akan lekat sekali dengan posisi, sehingga kalian sulit sekali untuk mengikuti trading plan yang kalian bikin, atau kalian bahkan kalau kalian ikut di VIP channel saya, kalian akan sulit mengikuti apa yang saya tradingkan, karena kalian itu punya
rasa bersalah, guilty terhadap equity yang udah hilang dan harus dikembalikan. Jadi itu nggak usah dipikirin dulu, fokus ke trading yang benar. Oke, lanjut. Bawahnya dari Tukang WD. Terima kasih untuk informasi pembelajarannya. Terima kasih sama-sama. Bawahnya lagi, Stephanie Fang. Makasih banyak, barusan loss banyak gara-gara nggak tahu yang kayak gini. Semoga setelah ini bisa lebih baik. Loss 500 USD bisa balik dapat 5.000. Amin. Oke, bawahnya lagi ada Ari Faisal. Saya suka video Mas Rangga, penjelasannya terperinci dan jelas. Ya, terima kasih sama-sama. Nah, ini adalah satu lagi, terakhir ya, saya baca satu lagi. Dari Max Channel. Dia bilang seperti ini, saya trading gold udah 2 tahun. Udah paham betul technical dan fundamental, tapi saya selalu MC karena mindset yang jelek. Saya tahu caranya bertrading dengan benar, tapi saya tidak bisa melakukannya. Sungguh menyakitkan, merubah mindset sangatlah sulit ternyata. Dan menurut saya faktor penentu keberhasilan 99% adalah mindset dan psikologi trading. Betul sekali. Barangkali ada tahu cara cepat merubah mindset yang cepat dan benar, monggo sarannya. Nah, ini untuk Max Channel ya. Jadi saya selalu sarankan, saya tahu banyak trader di luar sana yang kesulitan dalam menghadapi market, bukan hanya dari technical analysis, tapi juga dari trading psychology. Nah, karena itu kan saya bikin playlist mengenai trading wisdom. Nah, silahkan coba klik link di atas ini, saya taruh playlistnya trading wisdom. Di situ saya menjelaskan tentang market, tapi di luar dari technical analysis, saya lebih kepada trading psychology di sana. Dan teknik yang saya gunakan itu adalah kalian mengerti cara kerja otak kalian, gitu ya. Ada conscious dan subconscious mind, otak sadar dan otak bawah sadar. Nah, tujuan kita adalah kita menghack otak bawah sadar kita atau subconscious mind supaya bisa melakukan yang kita inginkan, dan salah satunya adalah trading forex kan. Nah, itu namanya ada, kalian coba Google aja di YouTube atau di Google ya, NLP, Neuro Linguistic Programming. Kita bisa menghack otak kita dengan teknik-teknik tertentu. Nah, silakan kalian pelajari sendiri tentang NLP ya, baik itu bisa ikut seminarnya atau bisa kalian pelajari secara otodidak. Tapi kurang lebih kalau kalian mulai mengerti cara kerja otak, kalian bisa menghack otak kalian untuk melakukan apa yang kalian mau. Oke? Nah, sekarang kita akan masuk ke konten materi hari ini, yaitu mapping forex. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Klik juga link di bawah ini di deskripsi dan bergabung di channel Telegram The Traders Note. Mari kita masuk ke konten materi. Ya, oke guys, sekarang kita udah mulai masuk ke konten materi ya. Dan seperti biasa, gue akan membahas mapping forex beserta dengan langkah-langkah yang selalu gue lakukan secara sistematis dan terus berulang-ulang. Yang pertama adalah, yaitu 4 langkah dalam menganalisa. Yang pertama kita lakukan mapping, ini adalah 2 level pertama, yaitu identifikasi tren dan momentum, lalu prediksi direction dan targetnya, baru kita tentukan cara entry berdasarkan candlestick pattern. Dan screening yang gue lakukan selalu higher time frame dan lower time frame, di mana price level, momentum, dan pattern itu gue lihat di higher time frame, dan di lower time frame gue langsung masuk ngelihat candlestick pattern buat entry-nya. Nah, semua ini tentunya gue juga lakukan dan pilih watchlist berdasarkan directional dan currency index, strength dan weakness yang telah gue bikin sebelumnya ya, dari video sebelumnya kalian bisa coba tonton mengenai itu. Oke? Nah, dari hasil polling itu ada 3 yang diminta ya dari para subscriber. Yang pertama adalah GBP USD. So kita akan bahas GBP USD. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, kemarin itu dari hari Jumat posisi saya di Euro GBP itu udah take profit ya, dan itu adalah naik kan, jadi euronya naik, GBP-nya turun. So di sini saya melihat bahwa GBP USD ini harusnya directionnya turun. Tapi kita lihat sekali lagi ya dari daily chart. Nah, kita lihat identifikasi dulu. Apa yang bisa kita identifikasikan? Yang pertama adalah tren ya. Nah, di sini jelas trennya adalah naik dulu ya. Di sini dari kursor yang saya berikan di sini dia naik, zigzagnya arah ke atas. Trennya naik. Lalu ada apa lagi selain tren? Support resisten. Nah, kalian perhatikan di atas sini ada resisten yang cukup kuat ya. Kenapa dibilang cukup kuat? Karena resisten ini di daily chart kalau kalian perhatikan ya, dari level sini mundur 3 bulan tuh kosong dan maju 3 bulan tuh kosong. Artinya ini resisten yang kuat ya, signifikan sehingga. Nah, ketika harga menyentuh ke area resisten ini, dia membentuk sebuah pattern. Nah, patternnya ini terlihat sebuah pattern rising wedge. Oke, rising wedge adalah trendline yang menguncup, mengecil di ujungnya, di depannya. Oke, nah lalu kita perhatikan juga dari sisi divergence-nya. Terdapat bearish divergence di ujung daripada trendline-nya di sini. Oke, ini memantapkan bahwa direction-nya itu harusnya dia turun ke bawah. Nah, kurang lebih seperti itu dulu. Nah, bagaimana targetingnya? Targeting pertama kita bisa tarik Fibonacci dari bawah ke atas dan kita bisa ambil 50%-nya. Oke, itu targeting pertama. Kalau Anda tradingnya pendek, kita turun ke lower time frame di H4. Nah, di H4 ini ada resisten yang cukup signifikan jadi support di sini. Oke, 1, 2, 3, 4.
dan dia masih berada di area support resisten di sana. So, di sini agak sedikit riskan kalau kita entry langsung ya. So, yang saya lakukan biasanya kalau seperti ini adalah kita tunggu dia break, retest ke area tersebut untuk ditradingkan sell ke bawah. Nah, nanti kita bisa setting trading plan itu kurang lebih seperti ini. Setelah dia break lalu retest, kita bisa lihat tunggu candlestick pattern di sana. Nah, ini tergantung ya stop loss itu di mana. Kita bisa lihat ATR-nya nanti di H4 itu ATR 40 ya. So, kalau 2 kali ATR kan kurang lebih 80 pips. Ini harusnya ke atas nih kurang lebih sekitar 80 pips. Ya, terhitung dari break and retest nanti. Atau kita bisa turunin ke H1. Di H1 itu ATR-nya adalah 20 ya. So, kita bisa ambil swing high yang di sini. Oke. Lalu kita lebihkan 20. Nah, jadi kurang lebih 100 pips nanti. Nah, ini kalau seandainya di sini ya. Entry-nya. Jadi tergantung dari bentuknya nanti, karena ini terlalu dini untuk menyimpulkan. Kita hanya bisa bikin mapping dulu. Kurang lebih seperti ini. Ya, arah ke bawahnya cukup lumayan untuk GBP USD. Lalu selanjutnya di GBP Jepang Yen. Oke, nah di sini saya juga udah bikin roadmap ya. Kalau kalian perhatikan dari video sebelumnya, saya juga pernah katakan GBP Jepang Yen ini arahnya sementara turun. So, saya delete dulu semua. Di sini kita identifikasi dan prediksi dulu ya. Oke, identifikasi tren adalah naik, namun terjadi double top di sini ya. Double top resistennya sama, dan kalian lihat ke kiri di sini ada resisten yang cukup signifikan ya di sini. So, double top ini pada area Quasimodo level ya, atau pada key level di sini. Kita bisa panjangin lagi. Tuh. Oke. Dan kita lihat juga tidak ada divergence bearish ya, tidak ada divergence. Kalau kita lihat di weekly. Nah, di weekly juga sideways. Ya, jadi ini agak berisiko untuk GBP Jepang Yen. Lalu pattern di H4 apa? Di sini ada trend line ya yang cukup signifikan trend line-nya. Terlihat dari trend line ini 1 2 3, dia udah break, dia udah retest. Nah, ini seharusnya dia bisa drop ya. Cuma karena kondisinya itu dia udah cukup lari ke bawah, sehingga ini udah ketinggalan kalau kita mau sell di area-area bawah sini. Nah, yang bisa kita lakukan apa? Kita bisa turunkan. Nah, kalau kita ganti dengan EMA yang lebih detail ya, 21, 34, dan 90, di H4-nya juga dia udah mulai reject EMA 90, yang artinya ini sangat mungkin untuk terjadi koreksi dulu naik ke atas. Nah, jika terjadi koreksi naik ke atas, kita bisa turunkan ke H1 ya. Dan kita melihat bagaimana bentuk chartnya di H1. Gini. Oke, kita bisa lihat trend line di sini. Saya bisa tarik trend line yang paling luarnya ya. Pada garis yang ini saya tebalkan sedikit. Nah, sehingga berdasarkan pattern ini, jadi kalau seandainya dia terkoreksi naik ya ke area resisten yang di sini nih. Nah, saya bisa cari entry di sekitaran sini 139.10 untuk dicari entry sell, dan saya akan ambil sell ke bawahnya di sini. Gitu ya, kurang lebih seperti itu. Dan bagaimana untuk stop loss dan take profitnya seperti tadi, kita akan gunakan swing high yang di sini ya. Karena di sini kan ada level Quasimodo level ya, ada key level nih, resisten kuat di sini. Pastikan stop lossnya di atas sana ya, mungkin sekitar 70 pips. Dan nanti TP-nya bisa all the way ke bawah sini 170 pips. Itu GBP Jepang Yen kalau dikasih naik ke area sini 139.20. Oke, lanjutnya adalah di Euro Jepang Yen. Nah, Euro Jepang ini saya bullish ya, saya bullish, dan terlihat cukup jelas bahwa kondisi saat ini berada di area key level. Oke, kita ganti EMA-nya dulu. Saya pakai EMA 50. Di sini terlihat ada trend line ya yang cukup signifikan 1 2 3 4. Di sini udah break. Ini retestnya agak-agak kelebihan dikit. Intinya dia ketemu key level yang di bawah sini dan dia berusaha naik. Saat ini dia terjebak di key level di sini. Oke. Nah, namun kalau kita perhatikan lebih detail pada area tersebut, ini udah mulai membentuk demand area di mana terjadi 3 candle biru, 1 candle merah, lalu diikuti dengan candle biru selanjutnya pada area key level. So, ini memantapkan sebuah direction mapping di mana Euro Jepang ini harusnya dia bisa kuat naik. Ya, paling tidak ke level resistance berikutnya di 126.40 hingga ke atau di atasnya lagi ya.
126.88. Oke, saya turunkan ke H4 untuk mencari sebuah entry. Dan di sini udah bentuk falling wedge, di mana falling wedge adalah bullish pattern. Oke, nah sehingga seharusnya ini sudah cukup confirm untuk lanjut up ya si Euro Jepang Yen ini, apalagi kalau dikasih koreksi dikit Senin pagi. Direction targetnya hingga ke sana ada sekitar 200 pips paling tidak. Dan saya akan tunggu chart di H1 dan M30 untuk besok pagi hari Senin. Oke, saya cek dulu di H1-nya seperti apa. Karena sebenarnya kan kalau di H1 ini resisten masih ada ya. Kita masih ketemu resisten di sini. So, sedikit berhati-hati karena bisa saja dia terjadi koreksi dulu ya. Nah, saya akan ambil seperti ini contoh. Oke, saya coba dilihat dulu ya beberapa ininya. Oke, sebentar. Ya, saya coba dilihat dulu seperti ini supaya clean. Nah, oke, saya akan ambil sebuah planning seperti ini. Ini kan ada EMA ya, 21, 34, dan 90. Saya akan tunggu koreksi ke area sini untuk diambil trading buy ke atas. Dan nanti entry-nya seperti ini, stop loss-nya diletakkan di bawah sini, kasih ruang sedikit sebesar ATR-nya di H1 atau H4 ya. Dan targeting-nya itu saya akan ambil yang atas di area sana, risk reward 1:2 ya, 1:2,5 nih kurang lebih. Nah nanti ketika harga pelan-pelan mulai bergerak naik, kita akan lihat price action-nya dan apakah bisa dilakukan trading management, digeser stop loss ke entry point dan seterusnya. Oke, sekian video hari ini. Semoga bisa membantu dalam trading Anda, dan seperti biasa, plan your trade, trade your plan, be discipline, tetap konsisten. I'll see you guys in my next video. Bye bye.